istri Bapak yang sekarang. Perkenalan pertamanya gimana? Coba ceritakan, Pak. Ayo. Ya, pertama ya, dulu butuh perjuangan ya masa mudaku. Terus terang kalau dulu saya dari rumah itu dari kampung orangnya pendiam, terkenal pendiam, jujur. Tapi setelah merantau dunia gelap yang aku ikuti malah. Pokoknya molly-mol lah kalau orang Jawa bilang. Kalau nanya jangan sampai yang mengikuti jejak saya. Tapi nyatanya kenapa kok sampai terjerumus itu? Bahkan teman-teman yang dari pendeta atau teman kerja sekarang jadi suster, banyak yang mendukung saya, mensupport saya untuk selalu dalam pelayanan gereja. Tapi aku udah terlanjur terjerumus itu, tetap aku nikmati aja. Terus masa mudaku terus terang banyak cewek-cewek yang naksir aku itu. Aku dulu jadi rebutan gitu bahkan. Tapi Kalau sama gue. aku juga heran, aku merenung sendiri apa istimewanya saya gitu loh Kak, jadi rebutan. Kebanyakan dari Muslim ya, kalau yang dari Katolik itu 1-2, terus kebanyakan juga dari luar Jawa yang suka sama aku nggak mau karena pesan orang tua aku kalau nyari yang deket aja seiman gitu. Setelah 10 tahun terjun dalam dunia gelap tadi, ternyata ada sosok menolong hidup buat saya. Karena pertama dia ngontrak di sebelah saya, istilahnya dulu kalau lagu Pacar 5 Langkah ya itu mungkin saya. Ternyata dia aktivis Kristen, dulu kan Kristen. Terus aku jarang ke gereja juga karena di Santa Maria juga jauh. Nah dia kok tertarik sama aku juga heran. Jauh dari mana Pak tinggalnya? Tetap. Iya tetap di Bermis. Nah aku juga heran kok kenapa kok malah suka sama aku juga itu. Herman ya, Pak. Iya Herman. Bukan Heran itu. Terus Setelah itu dia mengenal, terus jadi pacar. Nah sedikit aku meninggalkan dunia hitam karena ada penolong tadi. Tuhan telah memberikan aku penolong, terus aku dijalanin nikah sebelum istriku lahiran itu dia juga ikut katekumen duluan. Nah puji Tuhan aku gak ngajak, dia sendiri yang tertarik dengan kegiatan Katolik. Ternyata karena dulu SMP sekolah itu dia SMP Katolik terus, jadi dia udah mengenal keluarganya dari Kristen. Setelah itu ya, sampai sekarang di kepengurusan pelayanan dari RT terus lingkungan, nah nyampe sekarang ya. Pertama humas RT dulu, dia memilih aku, terus sebelum menikah OMK aku juga jadi seksi sosial sama humas. Habis nikah ditarik lagi ke Bina Iman remaja, terus seksi liturgi sampai sekarang prodiakon itu. Nah mulai itu udah lupa sama dunia gelap tadi karena ada menemukan penolong hidup tadi. Iya, Asik. lebih seru kan? Iya. Nah, kisah ini selesai sampai di sini. Enggak seru, enggak adil. Kalau kita kan ini kan sudah namanya reuni ya. Terima
kasih untuk semua kesaksian. Cukup mewakili. Apaan lagi? Emang apaan lagi? Pinter sekali Anda. Kalau itu kita turunin di Mas. Kalau nggak cerita kita Turunin. Pak Buka Anas, pintu Pak, mikir Pak. turunin. Dan dia mulai Anas serius. tolong. Mulai serius ya. Mulai. Turunin tolong. Ayo. Langsung ada pertanyaan dari Ibu bagaimana Ayo. kisah Bagaimana perjalanan? kesan pertamanya? Aduh, mulai dari Kesan mana pertama nih? ceritanya itu awal-awalnya banget gitu. Aduh, jangan direkam lah udah. Nanti saya share semua ini kan siapa tahu viral kan. Gila padahal dia tukang playboy. Jangan lu jajan. Yang penting kita udah punya Iya. namanya Playboy. Udah itu cukup kita simpen rapi. Ya, kita Ya, kan- tapi ini kita kan masih dia- nunggu ceritanya nih panjang kali. Enggak sih, Panton dulu, diwawancara, Panton. diwawancara. Mbak, kameranya udah di ibu ini. Pak Anton ayo cerita Pak. Biar satu-satu Besok ini. biar kita langsung tahu oh ini ibu yang Kami ini kita tuh. nggak share keluar kalau cuma Iya. kalau punya jelek-jelek kan yang bagusnya kita ambil kan. Iya. jelek, tapi lucu. Yang ininya nanti nggak apa-apa, apalagi nggak lucu, apa-apa. kan. Ayo. Awal kisahnya Action gitu dong jadi kayak kita mau syuting gitu. Iya. Bagaimana perjalanan Oke. hidup keluarga Anda gitu. Oh Iya. gitu. Perjalanan kenal dengan suami yang sekarang sebenarnya dijodohin. Bukan kenal sendiri ya. Bukan jodohin sih, dikenalin sebenarnya. Waktu itu saya dengan tetangga saya ini depan-depanan ya rumahnya. Saya ikut tante saya waktu itu masih sekolah terus kerja. Nah tetangga saya ini lihat saya waktu itu karena di samping saya kan ada suami istri yang punya anak satu. Setiap mau pergantian shift karena mereka satu pabrik, anaknya kan gak ada yang jagain nih. Setiap mereka bergantian shift selalu dititipnya di aku. Nah tetanggaku ini mak comblangin tuh, mau nggak nikah sama teman kantorku katanya. Dia juga kayaknya orang sama kayak kamu, Kristen katanya. Gerejanya di Sanmar. Oh kalau di Sanmar berarti sama saya. Oh terus dia kasih foto. Nah terus dia promosiin saya ke dia itu. Dia masih gadis loh tapi dia mau dititipin anak gitu. Karena kan suami istri ini kan pasti sering pergantian shift kan. Nah gitu udahlah dimacomlangin begitu. Akhirnya kenalan nih. Nah pertama kali janjian nih sama calon suami saya itu waktu itu di hari-hari Kalideres, kalau tahu di hari Kalideres saya nunggu di halte situ. Nah saya tahu dia datang kan, dia pulang dari kantornya itu, saya nunggu di situ. Nah zaman dulu kan masih ada Kopaja. Nah di halte yang sebegitu banyak orang tuh cewek tuh hanya dua, saya di ujung sini dan cewek di ujung sana, yang lainnya tuh cowok. Saya lihat itu tuh dia turun terus nyamperin cewek itu. Mungkin yang dia tanyain kamu lagi nunggu saya ya gitu, mungkin ya, tapi enggak. Ternyata dia nanya gini, kamu lagi nunggu ya? Terus kata cewek itu, iya. Nunggu siapa? Nunggu Kopaja gitu. Akhirnya dia bingung lah nyari lagi. Akhirnya ketemu aku. Udah akhirnya ketemu. Udahlah kami ya kenalan. Ya udah dari situ dia ngajak serius karena kami juga sama-sama satu agama Katolik juga. Ya sudah kurang lebih 1 tahun deh perkenalan itu, married deh. Oke. Dah. Sip. Baru yang sangat luar biasa yang saya rasakan sampai tadi kami mulai dengan berusaha merasakan kaki saya pada saat saya tidak memakai alas kaki. Lalu juga lingkungan yang begitu luar biasa memberi hiburan yang benar-benar mengingatkan saya untuk kembali kepada Sang Pencipta saya. Selama ini begitu sibuk saya dengan urusan-urusan yang
harus saya lakukan dalam situasi yang benar-benar tidak pernah mau memperhatikan, juga mensyukuri apa yang semestinya saya terima dari yang maha murah, yang maha rahim bagi saya. Begitu saya masuk dalam situasi meditasi dengan bimbingan yang diberikan kepada kami semakin merasakan selama ini saya ngapain. Kok saya tidak pernah mengingat akan jasa-jasa anggota tubuh saya, panca indera saya. Dan selama ini saya ngapain? Kenapa tidak memiliki rasa syukur yang luar biasa kepada yang memberikan itu semuanya dengan penuh kasih, penuh perhatian, dan juga sekaligus memberikan jalan kehidupan kepada saya. Bahkan tidak hanya kehidupan di dunia ini, tapi juga kehidupan di akhirat nanti. Saya sungguh merasa tergugah, merasa semoga Tuhan berkenan untuk menganugerahkan rahmat untuk mensyukuri semuanya itu. Tidak hanya lewat kata, tapi juga lewat tindakan kami, lewat pelayanan kami. Semoga Tuhan senantiasa menguatkan niat-niat saya ini. Terima kasih. Kalau Nah, begini. video Hai, Jalan bersama. biar langsing. Gitu loh. Biar langsing dan langsing. mau besan, Langsung Ngebesan ini lagi ngebesan. mau nganterin nganterin pengantin. tenang aja. Menganterin pengantin. Batik semua. Rapi banget batiknya. Kayak Pak Lurah ya? Pak Lurah. Pengantinnya yang mana, yang depan? Paling depan. Itu baru sunat di depan. Itu yang disunat. Itu yang disunat di depan. Mau disunat katanya. Kalau yang ngomong, coba mana orangnya? Pulang kan? Pulang. Emang bener sih gitu. Sunat lagi ya habis. Ya adalah. Kita lagi senang. Nanti Menalita dulu. Menalita dulu. Aku dulu. Iya. Kan yang terkecil yang terakhir aja merasa terkecil nih. Badannya yang. Ayo Bapak yuk. Ibu dulu yuk. Ya, putar Sini meja aku dulu dah. videoin, aku yang videoin. Oh iya Daya. Dari Yang depan videoin. ya. Ini biar panjang ceritanya kayak saya. Lah kok jadi saya? Cerita dulu ya. Aku dulu. Ayo. Gimana dari mana ya? Ibu tanya dulu. Oh iya, Pertinyi ini. Pertini ini. Kapan awal mula kenal dengan suami yang sekarang atau dulu calon ya? Nah, oke, silahkan dimulai. Awal mulanya saya juga sama kayak Pak Daniel, nikahnya udah berumur 32 tahun ya. Sekeluarga sudah semua bilang kapan kamu nikah, kapan kamu nikah. Semuanya udah nanya. Terus Iya. mau sampai kapan, katanya bentar lagi, kalau di istilah kami itu bentar lagi kamu itu udah gelap, bukan sore lagi katanya gitu. Tadi dibilangin kapan nikah. Nah, awal ketemu sama suami itu saya dulu juga sama ya, hampir sama dengan Pak Daniel, aktif di Karo Katolik ya, sejak Bodetabek dulu. Jadi dia kenal saya dari situ, saya belum kenal dia gitu. Nah, pertama ketemu kita janjian di atrium dulu ya, janji ketemu jam 2 karena saya misa dulu di obor ya, Karo Katolik itu obor misa sekali sebulan di situ. Selesai situ misa, saya janjian jam 2, tapi saya malah pergi ke Cililitan makan sama teman-teman. Dia nunggu di atrium dari jam 2, saya datang jam 6 sore. Ngerjain nih ceritanya. Itu Ngetes. iya, terus suami langsung bilang, pertama ketemu itu dia langsung bilang, saya mau nikah, kalau mau ayo, kalau enggak usah gitu. Jadi kayaknya itu yang buat saya ini aneh nih orang, dia nggak tahu saya suka apa enggak kok langsung bilang nikah gitu. Itu awal ketemunya, keunikannya yang membuat saya tertarik gitu. Udah. Iya.
Mantap ya, lancar langgeng sampai sekarang ya Pak Bupati. Untuk tujuan lebih mengenal rekan Prodiakon yang lain akan dilakukan perombakan kelompok. Apakah Anda setuju jika dilakukan perombakan kelompok seluruhnya atau sebagian saja? Jelaskan alasannya. Oke, dari Bapak dulu yuk, semuanya ya kalau ini ya. Semuanya ya. Ya. Oke. Kelompoknya mau Kalau- diacak-acak nih Pak. Tambah Kalau sedih saya nggak? tujuannya ya nggak apa-apa ya dirombak agar lebih mengenal lagi dan diharapkan lebih sering untuk pertemuan kelompok atau pertemuan bersama. Terima Oke, kasih. makasih Bapak. Ya saya setuju aja ya. Jadi biar lebih saling mengenal ya lebih luas lagi ya. Selama ini mungkin hanya tahu wajah, tahu nama, tapi secara emosional atau pribadi kita nggak kenal. Udah, terima kasih. Oke, terima Oke, Bu Tami. Ya, saya setuju supaya kita juga mengenal satu dengan yang lain ya. Benar kata Pak Ones bahwa seringkali kita mengenal wajah nggak kenal nama. Taunya pas ada flyer ulang tahun, oh Bapak ini Bapak Prodiakon ini, toh. ya. Oh Ibu ini Prodiakon. Jadi mau diacak sebagian atau mau diacak semua, mengikut pengurus saja. Gimana baiknya? Terima kasih. Kasih Ya, Bapak. kalau saya sebenarnya saya nggak mau dipisah kelompok saya. Kami sudah enjoy, kami sudah nyaman dengan teman-teman kelompok ya. Tapi Sama, ini kan Pak. kita kan harus akut aturan. Kalau memang ketua merencana untuk merombak pengurus di kelompok masing-masing supaya saling mengenal, saya ikut saja. Tapi harapan saya sih, saya lebih nyaman kita kelompok ini udah nggak usah dirombak gitu. Iya. Tapi kalau memang sudah keputusan seperti itu, saya ikut saja ya. Terima Terima kasih. kasih. Oke, kalau saya juga sama ya, nyaman juga dengan kelompok yang sekarang. Tapi saya juga siap kalau dirubah biar semakin dekat juga sama kelompok yang lain, saling berbaur, saling mengenal, dan mudah-mudahan sih kayak yang dibilang Bapak tadi ya, keluarganya juga diajak biar saling kenal Iya. juga. Terima kasih. Oke, mantap. Juga dari ungkapan kita boleh menarik benang merah ya. Yang pertama, kita keluar dari zona nyaman kita ya. Mungkin ketika melepas alas kaki kita juga merasa jijik atau merasa sakit ya. Tapi kita belajar untuk keluar dari zona nyaman kita untuk menjadi lebih baik dalam hidup maupun dalam proses pelayanan kita. Kemudian yang kedua, kita diajak untuk bersyukur bahwa Tuhan mencintai kita dengan memberikan anggota tubuh yang lengkap ya. Tadi juga sudah diungkapkan, mungkin kadang kita juga tidak menyadari kelengkapan anggota tubuh kita. Maka saat ini kita sungguh bersyukur untuk anugerah Tuhan lewat anggota tubuh kita yang lengkap. Kemudian Tuhan sungguh luar biasa memberikan dan menyediakan apa yang kita butuhkan lewat alam ini. Maka bersyukurlah dengan apa yang kamu miliki dan berterima kasihlah pada alam yang sudah membantu kita selama ini. Baik Bapak Ibu, setelah ini kita akan makan pagi bersama ya sampai pukul. Ayo Pak, jangan malu-malu Pak. Siapa ini? Pak Ones, Ya, Pak Ones. sambil nyetir, sambil ini semua pokoknya rata. Saya kenalan tuh waktu ya kita sama-sama mahasiswa masih kuliah, kenalan kegiatan di gereja kita ikut. Ya awalnya ya ikut-ikut aja, sama ya belum ada tertarikan, cuma ya akhir-akhir tertarik, ya udah pacaran, lulus saya ke Tangerang, nah, dia belum lulus karena memang beda angkatan ya, dia di kelas saya, beda angkatan, saya Tangerang. Begitu saya kerja Tangerang, dia ikut juga, begitu lulus ikut juga ke Tangerang. Tangerang ya akhirnya kita waktu itu kanoniknya sama Romo Broto di Santa Maria. Nah setelah itu
itu nikahnya kita di kampung, di tempatnya istri saya di Magetan. Jadi kita ketemunya itu di Malang, Jawa Timur. Istri saya asal Magetan, saya dari Purworejo. Kita sama-sama setelah itu merantau ke Tangerang. Awal rumah tangga ya kita bersyukur ya, saya udah punya rumah, walaupun rumah itu ya sangat sederhana, dan bersyukur bisa ngalami merasakan banjir sampai sedada, rendam sampai sedada. Dan terakhir itu kalau nggak salah keempat kali itu saya sama istri itu pas banjir tuh duduk tuh di meja kompor kan dari apa keramik gitu ya, kita duduk gitu aduh kalau punya rumah nggak banjir enak juga ya, nggak susah gini. Dalam tempat itu ya doa ya Tuhan, istilah kita minta Tuhan lah rumah yang lumayan lah, kalau bisa yang nggak besar biar bisa nampung kegiatan. Puji Tuhan ya mungkin beberapa tahun itu saya bisa beli rumah di Global, dan Global itu juga awal-awal perumahan baru ya saya ngumpulin orang nih, nyari orang Katolik begitu, atau kalau dulu kan ada stiker Prapaskah tuh saya sengaja nempel. Jadi kalau ada beberapa orang yang memang aktif ya mereka nanya, "Bapak Katolik ya?" Iya, udah saya catat itu satu-satu catat. Dan rumah saya beberapa kali jadi posko banjir. Jadi yang periuk dulu saya kebanjiran, dan sekarang jadi posko. Jadi bantuan gereja itu ditempatkan di rumah saya sama beberapa warga yang kebanjiran. Itu aja dari saya. Kalau pelayanan mungkin saya dari Santa Maria dulu awal-awal ikut di ASAK Santa Maria, terus ASAK di Grego juga. Nah setelah itu pernah juga jadi ketua lingkungan, dan terakhir ya ini terlibat di Prodiakon. Itu aja dari saya. Terima kasih. Nanti Pak Onas malah pusing, nggak konsentrasi kalau saya nyanyi malah. Lagu yang mana punyanya itu bagus yang kita nyanyi kemarin itu. Apa tuh? Yang itu apa tuh? Gimana? Yang kamu yang videonya itu yang kamu, aku lihat di TikTok kamu ya. Oh, Di Apa tuh? TikToknya si Bu Tami nyanyi bagus tuh. Ayo nyanyi Bu. itu lip sync itu. Yang di TikTok kemarin. Oh, apa ininya? Lupa judulnya. Soalnya bagus, suara saya kan nggak itu. Asik ini Bapak mah merendah. Suara saya bikin itu kurang. Setidaknya nggak bikin Pak Ones ngantuk Pak. Ya Pak Ones biar gak ngantuk. Sekarang Bu Bonelita cerita dulu kenalan sama suaminya di mana. Oh, biar Pak Onesnya ada Pak Daniel lah, zamannya Pak Daniel gimana dulu? Pas awal-awal Nyimak ketemu tuh, sama coba. istri Oh, gimana? Ayo Pak Ayo. Ones, kita mulai. 1, 2, 3. ya cerita dulu ya. Iya. Nah, saya dulu pacarannya playboy dulu, saya banyak Asik. pacar. Asik. Bapak Uskup ternyata. Iya betul. Jadi ama ini nggak jadi akhirnya sudah bilang itu nggak dikawinin, udah umur gitu loh. Saya udah 30 tahun married, jadi ini sebenarnya yang istri saya ini masih ada family dari istri Koko. Jadi istri Koko punya family tinggalnya di rumah Koko di daerah Kalianyar ya di Jakarta. Jadi saya sering ngambil telur ke sana. Kenalan boleh juga ini cewek ini gitu. Asik. Ya dari situ awal jadi ngobrol-ngobrol. Terus udah diwanti-wanti sama Koko saya. Ini jangan sampai nggak jadi ini katanya ini udah. Jadi sudah dikasih lampu hijau, jadi ya berjalannya waktu jadi nggak pacaran jadi langsung jadi deh ceritanya. Jadi ditentu sama keluarga karena masih satu kampung. Nah, mertua saya itu di kampung itu dulu teman saya suka ikut mertua saya pergi berburu waktu kecil di kampung. Ya jadi singkat cerita jadi kami pacaran ya langsung jadi aja karena keluarga saya juga udah wanti-wanti ini jangan sampai nggak jadi lagi nih karena udah putus-putus itu loh. Jadi, Seringnya ini ya. Jadi, saya ingat
singkat cerita saya merit di pemberkatan di gereja Santo Kristoforus di Grogol tanggal 25 April 1993. Berarti usia perkawinan kami kemarin 25 April 2024 udah ke 31 tahun perkawinan kami. Dikaruniai 2 putra 1 putri. Jadi anak saya yang paling gede sudah beristri dan saya sudah punya cucu 1. Ya, jadi ya singkat cerita jadi kita ngomong ngenang. Saya ingat pemberkatan nikah karena dulu kan kami merantau nggak punya biaya loh untuk pemberkatan, tapi luar biasa campur tangan lingkungan karena dulu saya aktif di Muda-Mudi Katolik namanya. Dari muda memang udah aktif ya dulu Mudika. Waktu saya mau merit jadi lingkungan semua menyediakan mobil pengantin sumbangan dari lingkungan, bener. Saya merit ingat benar di pestanya di Jembatan 2 pemberkatan sama Romo Arkat di gereja Kristoforus, saya hanya bayar 50.000 untuk bayar listrik gereja. Jadi semua dibantu oleh lingkungan, kur dari lingkungan, mobil pengantin dari sumbangan dari lingkungan, orang Ibu Manado, Ibu saya lupa nama siapa yang memberikan saya mobil itu. Jadi saya merit itu utang di restoran itu habis biaya perkawinan habis 4 juta, tapi dapat dulu kan banyak kado ya, jadi uang angpaunya sedikit, jadi masih ketutup, kadonya banyak banget waktu itu dapatnya. Jadi singkat cerita saya itu dapat berkatnya luar biasa ya, uang nggak punya tapi boleh ngutang dulu nikahnya, pestanya gitu. Jadi saya pikir review lagi dengan perkawinan kami, gila ya Tuhan, campur tangan Tuhan ya, nggak kebayangan dulu saya bisa nikah itu. Jadi ya anak perantauan gitu. Jadi ya berjalannya waktu, rezeki punya anak ya berjalan gitu, jadi tapi hidup aja gitu udah. Dengan kerjaan saya kadang-kadang memadai kerja di pasar gitu. Ya itu saja mungkin ya. Mantap, super sekali. Memang ya, kalau dalam Tuhan nggak pernah kekurangan ya Pak ya. Amin. Ya, Yuk. Kalau buta. Terima kasih. Kalau pengalaman tadi saya dari aula ke sini tanpa alas kaki, saya nggak merasa punya pengalaman apa-apa karena ini saya sudah sering saya lakukan di rumah. Ketika hari libur saya nyeker di konblok yang keras, itu saya lakukan rutin. Tetapi dari cerita teman-teman tadi masih banyak teman-teman yang merasakan ada perbedaan antara menggunakan alas kaki dan tidak menggunakan alas kaki. Saya boleh membuat kesimpulan bahwa ketika orang mau mendaki Gunung Everest, orang gagal bukan karena dia tidak sanggup sampai ke puncak, tetapi karena adanya pasir-pasir kecil yang menempel di dalam sepatu. Kenapa? Karena dia belum punya persiapan untuk menggunakan kaos kaki yang baik sehingga tidak tersentuh dengan kerikil-kerikil kecil itu. Saya coba menghubungkan dengan pelayanan kita bahwa kadang-kadang kita berhenti di tengah jalan karena kita belum siap dengan pasir-pasir kecil itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika tadi suster moderator mengurutkan untuk kita bersyukur seluruh anggota tubuh kita, mulai dari rambut sampai di telapak kaki, saya berhenti pada sebuah organ tubuh yang sangat penting dalam hidup saya, yaitu otak. Saya coba memikirkan bahwa saya dianugerahi akal, pikiran, dan otak yang cukup memadai menurut saya. Tapi kadangkala saya menggunakannya tidak dengan baik. Saya menggunakan otak saya yang sempurna, yang cukup menurut saya untuk melakukan hal-hal yang gak baik. Justru kita licik dengan orang lain, padahal sebenarnya otak itu yang dianugerahkan Tuhan dengan baik itu, dengan sempurna itu, kita gunakan juga untuk kebaikan bagi sesama dan bermakna bagi sesama. Tapi kita berhadapan dengan kehidupan real dalam sehari-hari, justru kita memanfaatkannya untuk memanipulasi, untuk menguasai sesama, untuk supaya kita merasa divalidasi, supaya ada pengakuan dari teman-teman kita bahwa kita lebih
Nah, saya tadi berhenti di situ dan agak lama di situ sehingga tidak sampai kepada organ tubuh yang lain. Ini menunjukkan bahwa saya pribadi tidak begitu bersyukur atas segala anugerah.